Halo, namaku Laurencia Stelvania dengan NIM 130101 Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kritik sastra, kali ini aku ingin membahas sesuatu yang cukup menarik nih. Bulan lalu saat aku tengah scrolling di media sosial, aku menemukan sebuah rekomendasi buku yang membahas mengenai salah satu praktik atau tradisi di Indonesia yang cukup menyeramkan menurutku. Nah, judul buku tersebut adalah Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam karya Dian Purnomo yang diterbitkan pada tahun 2020 lalu. Nah, novel setebal 320 halaman ini bercerita tentang apa sih? Dengan judul Perempuan, mungkin teman-teman dapat menebak bahwa novel ini memiliki tokoh utama seorang perempuan. Ya, jadi novel ini bercerita tentang praktik kawin tangkap di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Seperti namanya, tradisi ini tuh berupa penculikan paksa terhadap perempuan untuk dinikahi. Maggie Diela, tokoh utama dalam novel ini, mengalami kejadian naas tersebut. Ia diculik paksa oleh Leba Ali yang dalam novel ini digambarkan sebagai laki-laki yang punya power dan juga orang terpandang. Nah, novel ini tuh ada trigger warningnya tertera di bawah sini. Di antaranya itu ada pemerkosaan dan juga pencobaan bunuh diri. Nah, penculikan paksa ini menjadi prosesi kawin tangkap, dan dengan beberapa hal yang sudah terjadi, bahkan keluarga Maggie tuh menyetujui gitu adanya perkawinan ini. Tentu yang disoroti dalam novel ini adalah perjuangan Maggie Diela yang terus berusaha memberontak untuk lepas dari praktik kawin tangkap ini. Ia melawan orang tuanya, melawan kampungnya sendiri, dan ia juga dianggap mengkhianati adat nenek moyang mereka. Nah, pernikahan itu kan selalu tentang laki-laki dan ayah gitu, atau keluarga besar si perempuan saja. Anak perempuan yang akan menikah tuh nggak pernah ditanyain bahwa mereka tuh mau menikah apa tidak. Nah, biasanya penawaran belis atau yang ada namanya penawaran belis untuk melihat gitu seberapa besaran perempuan yang mau dinikahi gitu di sini. Nah, biasanya penawaran belis itu dilakukan oleh kedua belah pihak, dan penawaran itu bisa sampai berhari-hari yang artinya menghabiskan waktu, tenaga, bahkan biaya. Penawaran belis ini kan dilakukan oleh si laki-laki yang ingin menikahi perempuan dan juga keluarga si perempuan atau keluarga laki-laki juga. Nah, kawin tangkap ini tuh digunakan gitu untuk mempercepat hal tersebut dengan asumsi ketika perempuan diculik paksa dan dibawa ke rumah si laki-laki, nah maka si perempuan tuh dipercaya sudah ternoda atau sudah tidak perawan lagi. Nah, maka ketika si perempuan pulang ke rumahnya setelah diculik atau dipaksa diculik itu, maka ketika si perempuan pulang dengan asumsi tersebut, keluarga itu sudah malu, keluarga si perempuan sudah malu karena tanggungan aib yang mereka percayai. Makanya si perempuan mau tidak mau harus si keluarga perempuan menyerahkan si perempuan untuk dinikahi gitu. Nah, betapa kejamnya praktik ini tuh merugikan perempuan sebagai korban. Kembali pada ketidaksetaraan gender yang melahirkan sistem dan struktur yang mengorbankan perempuan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan juga kekerasan. Subordinasi sendiri jelas terlihat ketika semua keputusan tuh ada di tangan ayahnya Maggie, Bobo sebutannya, dan juga ada di tangan Leba Ali saja. Perempuan atau Maggie tuh nggak pernah dilibatkan dalam prosesi perkawinan tersebut. Ia selalu menjadi kelas kedua juga dalam sektor kehidupan. Pendapat Maggie tuh nggak pernah dihirauin di sini. Mamanya Maggie juga nggak pernah dihirauin, dan Ina Bobo atau sebutan ibunya Maggie tuh selalu menuruti dan menyerahkan keputusannya pada Alma Bobo saja gitu. Nah, sebuah bentuk subordinasi ini tertera pada Maggie. Stereotip juga muncul di beberapa adegan dalam novel ini, seperti saat Maggie telah dipulangkan ketika ia berusaha bunuh diri, namun ayahnya tetap menyerahkan dia kepada Leba Ali dengan stereotip yang tadi, yang bahwa anaknya mungkin sudah tidak perawan dan membuat malu keluarga. Disertai kekerasan seksual berbasis gender yang dialami Maggie, ia dilecehkan dan dipukuli juga oleh Leba Ali, yang mana sangat menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam novel ini. Menurut saya sendiri, secara keseluruhan novel ini sangat menarik sih untuk dibaca. Walaupun alur novel ini sendiri sudah mudah tertebak gitu akan dibawa kemananya, namun kayak sangat seru aja dan menguras emosi juga di setiap pelarian-pelarian Maggie. Isu perempuan, tradisi, budaya, agama yang kental juga disoroti dalam novel ini. Bagaimana perempuan Sumba harus dirugikan dengan adanya praktik kawin tangkap, kepercayaan masyarakat Sumba, juga bobroknya keadilan dan nepotisme di dalamnya. Saya sendiri menyukai kalimat terakhir dalam novel ini. Maggie Diela tidak berhenti di sini. Tangisnya kepada bulan hitam adalah tangis perempuan yang tubuhnya masih menjadi properti laki-laki. Kisah perempuan
masih mungkin akan diukir dengan tinta darah selama pendewaan terhadap adat mengalahkan logika dan kemanusiaan. Satu pertanyaan besar dari Magi yang terus terngiang di kepalaku tanpa bisa kujawab. 2 kali saya lolos dari maut, tapi leluhur tetap kasih saya punya air mata jatuh. Sampai kapan saya dan perempuan lain di saya punya tanah ini akan terus menangis? Nah, itu tadi sedikit cerita dan kritik sosial dalam novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Jika kamu tertarik buat membaca novel ini, kamu bisa mendapatkannya di platform-platform online ataupun toko buku terdekat. Sekian dariku, terima kasih dan sampai jumpa.